Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa, salam sehat, dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali, saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, edisi dalam Pekan Suci. Sahabat terkasih, dalam Oase Rohani Katolik secara bersama-sama kita akan membaca kitab suci, kemudian merenungkannya, serta menggali berbagai inspirasi rohani dengan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Sahabat terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Heribertus Agung Satria SDB. Romo Agung, terima kasih Romo sudah berkenan hadir untuk memberi inspirasi pada hari ini ya Romo. Sama-sama Ibu. Mungkin Romo mau menyapa sahabat, Romo silakan. Para pemirsa, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Kita di Pekan Suci ini kita mau bersama-sama mendalami sengsara Kristus, dan kita tentu saja melalui bacaan-bacaan yang kita baca hari ini sungguh bisa membantu kita akhirnya bisa merayakan Paskah, kita mendapatkan kemuliaan Tuhan, dan kita bangkit bersama Yesus Kristus sebagai manusia-manusia yang diperbaharui. Amin. Baik, Romo Agung, kita memulai perjumpaan kita pada hari dengan doa pembuka ya Romo ya. Silakan Romo memimpin Romo. Baik saudara-saudari, kita mulai acara kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, rahmat kehidupan, namun juga rahmat iman, sehingga kami dapat mengenal Putramu Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai penyelamat kami. Ya Tuhan, terima kasih banyak bahwa kami pada saat ini merayakan Pekan Suci, di mana merupakan saat-saat yang sungguh agung, sungguh besar akan iman kami. Kami sungguh-sungguh bisa diajarkan Tuhan bagaimana mendapatkan kehidupan dan keselamatan. Ya Bapa, sertailah kami dalam acara ini, bukalah hati kami agar kami bisa membaca, bisa merenungkan, mengerti, dan akhirnya mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu yang penuh kasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Tuhan, janganlah menyerahkan daku ke tangan musuhku. Saksi-saksi dusta penuh kejahatan bangkit melawan aku. Pembacaan diambil dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku, Israel. Dan olehmu, aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Sahabat, kita tanggapi bacaan dari kitab Yesaya dengan Mazmur tanggapan, mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allahku. Luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Sahabat terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memang memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan dipermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan,
mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan kepadaku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Agung, bacaan-bacaan pada ini dalam Pekan Suci otomatis biasanya tuh sangat menggugah hati gitu ya, Romo ya, karena kita diajak untuk ikut masuk dalam penderitaan Yesus, sengsara Yesus begitu ya, Romo ya. Nah, inspirasi apa nih Romo dari bacaan kitab Yesaya dulu ya mungkin ya, Romo ya? Bacaan pertama ya. Iya, benar Romo. Silakan Romo. Ya, dari bacaan pertama kita mendengarkan tadi bagaimana panggilan dan juga karya Nabi Yesaya yang diutus oleh Allah untuk membantu untuk menyelamatkan bangsa Israel, bangsanya. Ya, dikatakan hakikat dari panggilan kenabian itu, bahwa dari awalnya memang Tuhan sudah menentukan, sudah mempersiapkan seorang nabi untuk menyertai bangsanya. Sehingga memang akhirnya Nabi Yesaya tidak dapat menolak apa yang sudah direncanakan Tuhan, apa yang harus dikatakan kepada bangsanya. Jadi memang itu adalah mau menggambarkan kepada kita, masing-masing dari kita itu mempunyai panggilan. Sejak kita dilahirkan, Tuhan sudah menyebut nama kita, Tuhan sudah memberikan bagian dari kehidupan kita, misinya, yang adalah misi Tuhan untuk selalu mewartakan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dari panggilan ini juga mempunyai karakter bahwa sesuatu yang lebih besar. Panggilan bukan dikatakan bahwa hanya untuk kebaikanku, tapi lebih-lebih kebaikan lebih umum, lebih banyak. Seperti Nabi Yesaya dikatakan bahwa ia akhirnya mengikuti bangsanya, bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan perintah-perintah Tuhan, bahkan tidak mau mendengarkan apa yang ia peringatkan, sehingga akhirnya mereka jatuh ke dalam perbudakan karena kisah ini ketika mereka di tanah pembuangan di Babilonia, ya. Dan itu sehingga akhirnya seorang nabi harus berkata-kata, dia harus berani untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain untuk kebaikan banyak orang. Jadi sebuah panggilan itu bukan hanya untuk profesinya, untuk dirinya sendiri, tapi lebih untuk kepada banyak orang. Dan yang lain tentu saja adalah bahwa apa yang ia katakan, apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini itu seyogyanya gitu ya, dalam panggilan bermakna bahwa kita sedang mengikuti kehendak Tuhan. Tentu saja untuk mengata atau mengerti apa itu kehendak Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Tentu saja memerlukan pergulatan-pergulatan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tetapi justru itulah kita sebagai umat Allah gitu ya, kita sudah percaya bahwa Tuhan itu memang bersama kita dan selalu menunjukkan. Jadi yang pertama dari bacaan ini mengenai panggilan kita, tentu saja kita dibaharui, panggilan kita bukan hanya panggilan sebagai umat yang apa? Kita adalah orang-orang yang dibaptis, berarti sudah percaya akan Yesus Kristus, bahwa akhirnya panggilan kita yaitu tadi mau menjadi pewarta, mewartakan apa yang telah Yesus Kristus ajarkan kepada kita, memberikan keselamatan kepada manusia. Jadi panggilan itu kalau dari bacaan Yesaya ini tidak terbatas hanya mungkin kalau dalam zaman sekarang ya Romo ya, mungkin untuk panggilan seorang Romo atau pemimpin umat gitu, tidak ya Romo ya. Jadi yang di sini dimaksud hamba Tuhan itu apa ya Romo maksudnya? Ya, hamba Tuhan adalah kita semua yang akhirnya dengan rahmat iman kita akhirnya mengerti bahwa hidup kita itu bermakna ketika kita memang masuk bagian dari kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu, karena kita masuk dalam kehendak Tuhan, maka kita pun akhirnya mempunyai pengertian, mendengarkan, dan selalu bertanya-tanya apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Dan ketika kita memang semakin hari semakin mau mendengarkan dan menjalankan tadi kehendak Tuhan itu, akhirnya kita menemukan kepenuhan dalam hidup kita, kebahagiaan dalam hidup kita.
ya mungkin kita seringkali mengatakan kita mendapatkan keselamatan, tapi yang lebih-lebih bahwa kita sungguh-sungguh bisa merasakan tadi tenang, bahagia ya dalam kehidupan kita memang yang sehari-hari, walaupun mempunyai kesibukan-kesibukan yang apa ya, yang normal gitu ya, mungkin sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang karyawan, bisa menceritakan sedikit kisah panggilan. Kalau panggilan Romo, panggilan suster mungkin luar ya istilahnya bisa dikatakan secara khusus memang didalami begitu ya. Tapi sebenarnya saya mau mengatakan bahwa panggilan itu milik kita semua, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum awam gitu ya. Saya dari paroki Yohanes Bosco Danau Sunter, saya mengenal seorang ibu ya awam ya, mempunyai anak, mempunyai suami gitu ya. Ibunya Ibu Leneke. Nah, saya sendiri kenal karena hampir setiap hari melihat bagaimana karya Ibu Leneke, karena memang akhirnya seringkali tinggal bersama kami karena karyanya ada di depan rumah atau komunitas kami. Yaitu Ibu Leneke, walaupun karyanya itu dalam gereja ya, dalam paroki kita, itu memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada sekitar 70-80 anak. Nah, itu jadi ada satu fase di mana anak-anak yang sudah mulai baik akhirnya datang ke tempat kami untuk membuat praktek, menanam, memasak, bermain begitu ya. Ya untuk meningkatkan kemampuan mereka gitu ya. Mereka yang autis atau mereka yang mempunyai Down syndrome. Nah, saya melihat sekali bahwa anak-anak itu ya memang berkebutuhan khusus. Saya senang karena ternyata bukan hanya untuk orang-orang Katolik Kristen saja. Banyak mereka yang memang non-Kristen yang datang ke sana. Nah, saya akhirnya pernah bertanya, Ibu, mengapa begitu total sampai memperhatikan anak-anak seperti ini begitu ya? Dan ternyata Ibu Leneke menceritakan karena dia mendapatkan panggilan. Nah, bagaimana mendapatkan panggilannya? Dia merasa bersyukur sekali walaupun dalam pergulatan gitu ya, ketika justru putra pertamanya juga merupakan anak yang berkebutuhan khusus. Walaupun sekarang sudah almarhum, sudah ditinggalkan, tetapi bahwa masa-masa bersama anaknya, anak pertamanya itu merupakan kebahagiaan yang sangat kuat sekali. Sehingga akhirnya dia merasakan bahwa dia akan harus berbuat sesuatu untuk anak-anak seperti anaknya ini. Ya, jadi setelah memang akhirnya anaknya meninggal, ibu itu akhirnya mulai dari awal bersama gereja, paroki, KAJ juga, akhirnya mendirikan sekolah yang namanya Lovely Hands, dan sekarang udah ada beberapa cabang di paroki ini gitu ya. Ya, tentu saja banyak contoh yang lain, tetapi buat saya terkesan karena memang saya hampir setiap hari melihat ibu itu bersama para karyawan, para guru-guru bersama anak-anak itu. Jadi ini contoh dan saya bertanya, apakah merasa bahagia dengan jalan? Ya, sangat bahagia sekali walaupun tetap mendapatkan tantangan. Tantangannya pertanyaan dia gitu. Kalau saya sudah tidak ada, siapa yang bisa meneruskan karya ini? Karena ini adalah karya Tuhan sendiri. Nah, seperti itu ya akhirnya mungkin menggelitik kami juga. Semoga saja apa yang bagus ini ya memang adalah karya Tuhan melalui seorang awam kita juga bisa dikembangkan oleh yang lain. Itu ya soal panggilan, Bu. Nah, yang kedua yang mau saya soroti dari kisah Nabi Yesaya itu, yaitu tadi panggilan yang tadi secara umum itu ternyata juga adanya krisis spiritual. Bahwa jangan takut bahwa seperti Nabi Yesaya pun juga mengalami krisis spiritual. Yaitu apa? Bahwa sudah masuk, sudah melakukan sesuatu panggilannya. Tetapi seringkali dalam cobaan tantangan merasa bahwa kok Tuhan tidak membantu, Tuhan tidak menolong gitu ya. Dan apa yang dia lakukan pun juga seringkali kok tidak berbuah, kok tidak seperti tidak ada hasil ya. Tidak ada hasilnya seperti itu. Nah, jadi seperti bingung itu, kalau nggak ada hasil ya, ini benar atau tidak yang kita lakukan ya Romo ya. Nah, jadi melalui krisis spiritual itu ya seperti yang saya katakan, itu justru malah ternyata hal yang sangat penting di dalam perkembangan rohani kita, dalam menapaki panggilan kita, karena akhirnya ketika kita
menjalankan panggilan kita, yang pertama bahwa kita selalu mau bahwa apa yang kita lakukan sungguh merupakan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan, kita selalu menekankan bahwa ini adalah kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Jadi bukan karena kekuatanku atau kekuatan seseorang saja gitu ya. Jadi memang akhirnya krisis itu membuat akhirnya kita terus terus untuk membuka hati kita akan kekuatan Tuhan sendiri, menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan melalui panggilan kita, dan ya akhirnya seperti Nabi Yesaya, akhirnya Tuhan sendirilah yang akan menyentuh, yang akan membuka, yang akan mempertobatkan umatnya. Gitu ya. Jadi bukan karena kita, bukan karena kelebihan kita, tetapi akhirnya mereka sendiri merasa sentuhan langsung, merasakan kasih secara langsung dari Tuhan itu sendiri, bukan pertama-tama karena kekuatan manusiawi atau duniawi. Romo, saya jadi agak terpikir sedikit ya, bagaimana saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya ke ini, menjadi ini. Panggilan saya seperti ini, seperti tadi Ibu Laneke, panggilannya untuk melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus, begitu ya. Itu kan pasti melalui berbagai macam permasalahan, berbagai macam jatuh bangun, begitu ya Romo ya. Nah, terus jadi bingung ya Romo ya. Bener nggak sih ini tadi seperti Romo katakan mengalami krisis. Jadi gimana kita tahu bahwa ini bener panggilan saya ke sini gitu Romo. Tentu kita bisa mengerti itu dari hal yang sangat sederhana, bahwa panggilan kita dipanggil sebagai dalam keluarga, orang tua, ya pasti tentu saja kita mendidik mereka gitu ya. Seringkali dalam panggilan orang tua juga, sulit sekali anak-anak zaman sekarang seperti itu ya. Ya akhirnya kita mau memberikan peluang, waktu untuk Tuhan sendiri yang menyentuh mereka. Bahkan kita harus belajar dari anak-anak kita, sehingga kita semakin mengerti, semakin sabar gitu ya. Nah, dari hal-hal yang sederhana itu kita mendapatkan pengalaman, bukan saja pengalaman manusiawi bersama anak-anak kita, tapi juga pengalaman spiritual. Nah, hal itu yang kita berani bawa kepada yang lain. Tentu saja melalui gereja kita, ada lingkungan, jadi yang lebih luas lagi ya. Kita mungkin bersedia menjadi ketua lingkungan, mungkin tidak berani jadi ketua, mungkin jadi bendaharanya, jadi seksi-seksi apa, kan banyak sekali. Ya. Atau mungkin di dalam lingkungan kita, bisa di tingkat RT, RW, dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal itulah yang akhirnya membuat kita itu mau berperan serta. Nah, ketika kita akhirnya mulai bergulat, saya yakin masing-masing dari kita menemukan di mana kita diutus, dan seringkali memang tidak disangka-sangka. Kita kadang seringkali memang jangan merencanakan, pasti nanti akan ada waktunya, dan kita akhirnya mengerti. Ya, amin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ada satu inspirasi yang saya dapatkan dari apa yang dikatakan oleh Romo Agung ya, salah satu ya sahabat ya. Jadi, apakah kita sudah merenungkan waktu, meluangkan waktu untuk merefleksikan apakah kita sudah membuka diri terhadap panggilan Tuhan untuk panggilan dalam hidup kita? Sahabat terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan refleksi tersebut, dan kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut di sesi yang berikutnya. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik hari ini, edisi dalam masa Pekan Suci. Bagi sahabat yang ingin mengirimkan masukan ataupun sharing iman, silahkan mengirimkan melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438, atau dapat dikirimkan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com. Sahabat yang terkasih, masih bersama dengan Romo Heribertus Agung Satria SDB dan saya Francisca Audrey. Kita akan mendapatkan inspirasi lebih lanjut dari bacaan pada hari ini. Namun sebelum kita lanjut untuk mendapatkan inspirasi dari bacaan Injil, mungkin Romo Agung bisa memberikan sedikit kesimpulan Romo dari apa yang Romo sampaikan di sesi pertama, Romo. Jadi dari sesi pertama, tadi kita sudah merenungkan bahwa Tuhan memanggil dari kita semua.
Dan dari panggilan itulah membuat kita akhirnya bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Dan dalam panggilan itu sendiri, kita juga mengalami tadi krisis-krisis spiritual. Tapi di sana justrulah kita semakin mengenal apa itu makna panggilan, dan kita akhirnya semakin mendekat dengan Tuhan. Karena pada akhirnya dari panggilan kita dan khususnya bacaan yang sedang kita renungkan di dalam pekan suci ini, itu mau mengatakan bahwa Tuhan itu penuh setia. Jadi kesetiaan Tuhan itulah yang mau kita rasakan, yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel dan sampai kita saat ini, bahwa Tuhan selalu setia kepada kita, yang akhirnya selalu mau membantu kita di dalam panggilan-panggilan kita sehari-hari, bahkan di saat-saat sulit. Nah, di dalam bacaan Injil itu masih bisa dikatakan kita masih merenungkan bagaimana Tuhan itu selalu setia, bahkan sampai memberikan dirinya, pemenuhan janji Tuhan yang mau mengasihi umatnya. Kita dalam bacaan Injil yang sudah tadi kita baca, itu adalah bacaan yang menggambarkan di mana perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Ada dua hal juga yang akan saya soroti karena begitu kaya ya bacaan Injil itu, yaitu bagaimana krisis dua murid Yesus yang digambarkan dalam Injil, yang mungkin bagian dari kita, dan tentu saja kita mau belajar dari sana. Yang pertama adalah Yudas Iskariot dan yang kedua adalah Simon Petrus. Nah, dua-duanya mengalami krisis, tetapi berbeda bagaimana akhirnya mereka keluar dari krisis itu. Ya, yang pertama Yudas Iskariot, di mana akhirnya ketika bersama Yesus masuk ke Yerusalem, ya akhirnya tahu bahwa Yesus akan ditangkap, Yesus akan ditolak oleh orang Israel. Akhirnya itu tadi dari panggilan Yudas yang juga akhirnya merupakan krisis, karena krisisnya juga sesuai juga dengan backgroundnya, dengan keadaannya. Dikatakan di sini bahwa dia adalah pemegang kas, bendahara. Ia yang selalu mengerti apa kebutuhan-kebutuhan Yesus dan para murid-muridnya. Nah, itu. Jadi karena disitulah backgroundnya, disitulah situasinya, dia merasa sekali bahwa dia juga perlu untung dari segala perjalanan panggilan ini bersama Yesus. Dan dia melihat dari ukurannya, Yesus berharga. Gitu ya. Sehingga akhirnya dia mengkhianati Yesus dengan bisa dikatakan 30 keping perak begitu ya. Yang tetapi bahwa mau menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu bagian dari dunia background dari Yudas Iskariot, dan dia jatuh juga di situasi sehari-harinya. Nah, yang kedua adalah Simon Petrus yang dikatakan pemberani, bahkan dikatakan di dalam Injil dia akan memberikan nyawanya demi Yesus. Ya memang dikatakan yang paling berani adalah Simon Petrus. Bahkan Yesus akhirnya memberikan perutusannya untuk mengembalakan gerejanya gitu ya. Tapi saudara-saudari, seringkali kita di dalam diri kita gitu ya, kita seringkali menampilkan kekuatan kita, tetapi sebenarnya itu adalah kelemahan kita gitu ya. Dan di sini digambarkan oleh Santo Petrus, yang dikatakan dia pemberani, bahkan dia memberikan nyawanya. Tetapi Yesus sendiri tahu bahwa di situ adalah kelemahanmu gitu ya. Kamu akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan ternyata Simon Petrus mengalami itu. Dia mau mengatakan bahwa ya Simon Petrus perlu untuk menyadari diri dalam panggilan kita sehari-hari. Kita tentu saja mempunyai kekurangan-kekurangan. Dan bahkan bukan hanya kekurangan, kejatuhan, bahkan sampai dosa. Itu persamaan. Jadi dua-duanya mengalami krisis dari situasinya masing-masing. Tetapi perbedaannya bahwa Yudas Iskariot tidak mampu untuk akhirnya berdiri kembali dari kejatuhan itu. Ternyata hatinya tertutup, sehingga akhirnya setelah ia menyadari bahwa dia telah mengkhianati Yesus, dia mengalami stres. Dia tidak lagi terbuka akan kemuliaan Yesus itu
lebih besar daripada dosa-dosa atau kesalahan kita, sehingga akhirnya dia bunuh diri. Itu karena dia tidak percaya apa yang selama ini telah Yesus ajarkan, telah Yesus katakan. Sedangkan Santo Petrus, Simon Petrus itu tidak. Dia sungguh terpukul bahwa dia melihat dirinya yang lemah dan dia sudah menyangkal Yesus 3 kali gitu ya. Tetapi akhirnya ia dikuatkan oleh kata-kata Yesus sendiri bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus akan kembali untuk umatnya dan Yesus akan selalu menyertai mereka gitu ya. Itulah yang akhirnya Simon Petrus sungguh-sungguh menunjukkan panggilannya dari krisisnya, dia rasa malu, rasa kecewa akan dirinya dengan akhirnya kekuatan Tuhan. Maka saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengikuti panggilan Yesus, kita pun juga merasa seperti itu. Bahkan maka di Pekan Suci ini tentu saja sesuatu hal yang sangat normal untuk kita orang Katolik adalah kita melakukan sakramen tobat gitu ya, yang mau menunjukkan bahwa kita memang bahagia, kita bahkan antusias, bahkan kita seperti Simon Petrus mau memberikan secara total hidup kita di dalam karya-karya Tuhan dimanapun berada. Tetapi ya itu tadi, kita juga mau sama seperti Simon Petrus, kita pun juga pasti di dalam karya-karya kita, di dalam keseharian kita ada kesalahan-kesalahan, dan kita mau meminta meminta bantuan dari Tuhan, yaitu ya membuka diri ya terhadap Allah ya. Betul, supaya memang akhirnya kita dibebaskan kembali, dan kekuatan kita ya memang karena kita diampuni. Itulah kata-kata Yesus, karena memang akhirnya Ia yang menjadi jalan keselamatan dan memberikan kebebasan dari dosa-dosa. Itu ya pesan pertama dari bacaan Injil yang bisa saya ungkapkan. Dan yang kedua tentunya adalah di mana kisah Yesus sendiri, Yesus yang ditangkap. Yesus mau menggambarkan bahwa salib itu bukan hanya membawa kesengsaraan. Kita tahu bahwa memang salib adalah cara kematian yang sangat mengerikan sekali, bahkan untuk bangsa Israel itu adalah suatu cara untuk para penjahat begitu ya, orang yang tidak bermartabat. Tapi Yesus di dalam bacaan Injil mengatakan bahwa salib itulah membawa kemuliaan. Kemuliaan yang pertama bahwa Yesus memang mau sungguh-sungguh menyatakan dirinya bahwa Ia rela mati untuk kesalahan kita, menebus dosa-dosa kita, menjadi silih kita. Dan yang kedua tentu saja karena apa? Melalui salib itu adalah muncul kebangkitan. Yesus tidak tinggal di salib atau tidak tinggal di dalam alam kematian, tetapi juga akhirnya melalui kematian itu akhirnya Yesus bangkit. Kebangkitan itulah hidup baru. Kebangkitan itulah semua yang akhirnya membuat kita akhirnya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang tadi menjadi jalan keselamatan untuk kita. Maka saudara-saudari, kita pun juga dikatakan oleh Yesus Kristus, kalau kita mau menjadi pengikutnya, tentu kita harus berani untuk memikul salib kita. Jadi kita memang harus berani, apa sih salib itu gitu ya. Tentu saja kita tidak mencari kesengsaraan, mencari kesulitan begitu ya. Hidup sudah sulit gitu ya. Suruh mikul salib tambah berat lagi dong. Dengan diri kita sendiri seringkali kita sulit. Tetapi akhirnya apa sih memikul salib? Ya itu tadi, ketika kita memang selalu setia mendengarkan sabda-sabda Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan melalui kitab suci, melalui ajaran gereja, ajaran-ajaran paus, yang kita mau selalu semakin akhirnya terbuka. Kita lebih fokus kepada apa yang tadi Tuhan kehendaki melalui panggilan-panggilan kita. Ya. Walaupun ya kesulitan tetap ada ya, tetapi kita tetap fokus. Karena apa? Kita optimis. Yesus sudah bangkit dan kita adalah anak-anak kebangkitan tersebut. Kegembiraan itulah yang tentunya semoga kita di Pekan Suci ini kita persiapkan, dan nanti tentu saja pas Pesta Paskah kita semakin menyadari bahwa salib itu bukanlah saja tadi kesengsaraan, tetapi sungguh membuat kita semakin setia kepada Tuhan, kita semakin penuh. Karena apa? Ya karena akhirnya kita tetap menggunakan kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Romo. Romo, dalam Pekan Suci ini kira-kira apa aja sih yang mesti kita lakukan Romo? Jadi sesuai dengan bacaan hari ini ya gitu ya Romo ya. Bisa menjadi titik awal bagi kita untuk tetap setia, tetap terbuka kepada Allah. Nah, apa aja sih yang mesti kita lakukan ya Romo? Ya,
Ya tentu saja kita tidak perlu mencari-cari yang sulit itu ya. Tentu saja gereja Katolik universal umumnya kita meminta kita di pekan suci ini tentu saja terus berdoa, berpantang dan berpuasa, apalagi nanti Jumat Agung gitu ya. Yang tujuannya adalah kita memang sungguh-sungguh konsentrasi, kita sungguh-sungguh mau peduli dengan kemuliaan iman kita ini. Dan yang kedua adalah ya tentu saja dengan mengikuti Ardas Keuskupan Agung Jakarta yang senantiasa meminta kita untuk selalu solidar kepada mereka yang berkebutuhan begitu ya. Sehingga akhirnya saudara-saudari kita pun juga tidak luput dengan zaman kita seperti Nabi Yesaya ya, di pembuangan bahkan di dalam krisis sosial, politik bahkan moral. Kita di Indonesia di zaman ini kita pun juga sedang di dalam pergulatan dalam berdemokrasi, dalam ya bermasyarakat, bahkan bisa dikatakan kita ya di dalam krisis juga ekonomi dunia bahkan juga negara kita gitu ya. Betul. Jadi saya yakin sekali bahwa ke depan nanti atau di samping-samping kita sudah banyak saudara-saudari kita yang berkekurangan gitu ya. Kita tentu saja kita walaupun mungkin juga kita terdampak, mungkin juga kita berkebutuhan, tetapi ya jangan menutup hati bekerja sama untuk saling membantu. Dan tentu saja buat mereka yang lebih mampu, mereka yang akhirnya di dalam pemerintahan, di dalam direksi-direksi begitu ya. Ya kita pun juga sekarang juga mengalami yang istilahnya korupsi struktural ya. Kita tahu itu salah, tetapi kita sudah di dalamnya. Akhirnya kita berani tidak membawa salib kita, yaitu salib untuk membawa kebenaran, menyuarakan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui suara hati kita gitu ya. Sehingga akhirnya memang kita tahu mungkin kita akan dibuang, mungkin kita akan dipindahkan, mungkin kita akan dicaci maki begitu ya. Tetapi kebahagiaan kita bukan di dunia ini, bukan dibangga-banggakan oleh manusia zaman sekarang, tapi oleh kemuliaan Tuhan itu sendiri. Maka semoga kita berani di masa Prapaskah dan nanti perayaan Paskah ini juga menjadi manusia-manusia baru untuk bangsa Indonesia. Amin, Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita pada hari ini. Dan seperti biasa, kita akan tutup perjumpaan kita dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Agung. Baik, Romo. Baik saudara-saudari, kita tutup acara kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, terima kasih banyak atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Dalam acara ini Engkau telah membaharui kami untuk semakin mendengarkan suara-Mu, menjernihkan panggilan kami masing-masing, dan pada saat ini juga ya Tuhan, ajarilah kami, kuatkanlah kami, agar kami berani menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi anak-anak kebangkitan, anak-anak terang di dalam masyarakat dan juga bangsa kami yang sedang berkesusahan. Ya Tuhan, kami manusia lemah, kami manusia pendosa, tapi kami percaya bahwa kebangkitan-Mu, kemuliaan-Mu lebih besar dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Sentuhlah kami selalu, sertailah kami selalu, agar kami sungguh-sungguh selalu bahagia, mendengarkan suara-suara-Mu, sabda-sabda-Mu, dan akhirnya bisa menyatakan cinta-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian beserta segenap keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Heribertus Agung Satria SDB dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan hari ini dengan penuh sukacita. Selamat mempersiapkan diri dan menjalankan dalam pekan-pekan suci ini dengan sukacita, dengan berbagi ceria dan berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa.